Selamat datang di channel Edu Idea. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya untuk membuat Google Form. Jadi caranya, pertama kalian harus login ke Gmail kalian. Kalau kalian udah login, kalian masuk ke docs.google.com. Maka kalian akan memiliki dashboard seperti ini. Lalu kalian pilih menu di sini. Jadi di sini ada beberapa pilihan, kalian pilih Forms. Maka kalian akan masuk ke pembuatan Google Form. Jadi di sini kita bisa mulai untuk membuat form. Kita bisa membuat form dengan menggunakan template seperti ini. Jadi udah ada tulisannya seperti ini, misalkan untuk contact information, party invite atau lain sebagainya ya. Atau kita mau mulai dari template yang kosong. Kita pilih yang blank ini ya. Nah, di sini kita akan memiliki template kosong. Kita bisa mulai dengan membuat judul. Misalkan kita ingin membuat Google Form untuk kuesioner. Kita pilih aja kuesioner, kita masukin. Lalu kita bisa kasih deskripsi penjelasan dari ini kuesioner apa. Misalkan contoh kuesioner. Kalian bisa isi sesuai dengan Google Form yang ingin kalian buat. Nah, di sini kalian bisa untuk mulai mengisi Google Form kalian. Misalkan pertama kalian ingin membuat siapa nama pengisinya, kalian masukkan nama. Lalu di sini ada pilihannya. Pertanyaan ini harus dijawab seperti apa? Apakah dijawab dengan kotak yang pendek, kotak yang panjang? Kita pilih yang short answer aja untuk name. Lalu misalkan kita mewajibkan nama ini harus diisi, maka kita bisa klik tombol ini required, maka nama ini wajib untuk diisi. Lalu kita ingin nambah lagi, kita klik yang ini add question. Di add question ini kita bisa tambah lagi pertanyaannya, misalkan email itu short answer juga ya. Kita pilih short answer, lalu kita pilih required juga, kita wajibkan. Di sini kita bisa memberitahukan kriteria khusus dari pertanyaan ini. Misalkan kita masukkan deskripsi alias penjelasan, misalkan isi dengan email yang benar. Lalu kita tambahkan respon validation. Di sini kita kasih respon validation, artinya kita akan melakukan validasi apakah emailnya diisi dengan benar atau enggak. Jadi ada beberapa pilihan validasi berdasarkan angka, berdasarkan teks, berdasarkan panjang dari karakter, atau berdasarkan dari expression. Kita pilih yang berdasarkan teks ya, karena kita ingin cek emailnya. Dan kita di sini ada pilihan email address, ada juga URL, contents alias mengandung kata tertentu, atau doesn't contain alias tidak mengandung kata tertentu. Kita pilih yang email address ya. Jadi di sini harus dengan email yang benar, format yang benar ya. Kalau sudah, kita misalkan ingin tambah lagi, kita tambah lagi, kita add question. Lalu kita misalkan jenis kelamin. Di sini jenis kelamin itu ada dua, laki-laki atau perempuan. Berarti pilihannya itu harus multiple choice ya, karena hanya akan ada satu pilihan yang dipilih dari berbagai pilihan. Kita pilih multiple choice, lalu kita isi option pertamanya apa, misalkan pria. Lalu kita tambah lagi option keduanya apa, misalkan wanita. Dan kalau ini wajib, kalian bisa klik lagi required, artinya wajib diisi. Misalkan kalian ingin masukkan pertanyaan apapun, misalkan hobi itu bisa lebih satu, maka kita bisa pilih check box. Misalkan pilihan pertama adalah nonton, kita tambah lagi misalkan game, kita tambah lagi olahraga, dan di sini pilihannya bisa lebih dari satu, jadi nanti dicentangnya bisa lebih dari satu ya kalau menggunakan check box. Lalu kita bisa mau tambah question lagi, kita tinggal tambah question lagi. Lalu di sini tuh sebenarnya ada banyak pilihannya ya. Ada tadi short answer, paragraph, multiple, text box, drop down, file upload. Kalau kita misalkan minta untuk mereka upload dokumen, misalkan upload KTP, kita bisa pilih file upload. Ada juga date, time untuk memasukkan waktu dan tanggal. Misalkan kita pilih yang drop down ini ya. Kita pilih yang drop down. Lalu kita isi misalkan kota, kita pilih optionnya misalkan Jakarta, Medan, dan misalkan Samarinda. Oke. Lalu misalkan karena terlalu panjang nih, terlalu banyak
pertanyaan. Kalian ingin pertanyaan ini berada di halaman yang berbeda, maka kalian bisa tambahkan yang namanya section. Jadi kalian klik tombol ini, add section. Maka section ini akan muncul di halaman kedua. Misalkan kita kasih nama halaman 2. Nah, di sini kita bisa tambah pertanyaan lagi sama seperti tadi ya. Kalau pengen tambah pertanyaan, kita tinggal tambah pertanyaan. Kalau misalkan kita ingin menambahkan gambar, kita juga bisa menambahkan gambar. Di sini ada pilihan gambar, ada juga bisa menambahkan video ya. Misalkan kita ingin menambahkan gambar, kita add image. Oke, kita tambahkan gambar seperti ini misalkan. Lalu kita bisa kasih title ataupun kita bisa kasih pertanyaan. Misalkan kita pilih title aja ya, kita isi misalkan gambar 1. Lalu di bawahnya kita kasih pertanyaan. Misalkan gambar di atas adalah, lalu kita bisa isi dengan jawabannya. Jadi kita bisa membuat pertanyaan juga di sini, bisa membuat quiz atau bisa membuat kuesioner dengan memanfaatkan gambar. Sekarang kita masukkan Word, Excel. Lalu misalkan bila sudah selesai semua kuesionernya, kalian sudah buat semua, dan kalian ingin memberikan kuesioner ini ke teman kalian, ke rekan kalian, atau ke siapapun, maka kalian bisa klik tombol send di sini. Kalian klik tombol send. Di sini kalian bisa masukkan email dari orang yang ingin kalian minta agar mengisi kuesioner ini atau Google Form ini, atau kalian juga bisa secara manual kalian copy linknya di sini. Kalian tinggal copy dan kalian kasih ke teman rekan kalian atau ke siapapun ya yang ingin kalian minta bantuan untuk mengisi kuesioner ini. Misalkan kita coba buka kuesioner yang sudah kita buat tadi di browser yang berbeda. Hasilnya adalah seperti ini. Tadi kita kasih judul kuesioner dan ada nama, email, dan lain sebagainya ya. Kalau kita coba isi misalkan nama, contoh email, tadi kita kasih validasi email, jadi email nggak bisa ngasal, misalkan kita ngasal aja kayak gini. Lalu kita isi jenis kelamin, nggak bisa lanjut. Nah di sini ketika kita mengisi jenis kelamin ternyata terjadi error, must be a valid email address, karena email addressnya nggak bener ya, jadi harus pakai email yang benar, misalkan tes@gmail.com. Jadi formatnya harus ada harus ada dotnya ya, harus ada titiknya agar sesuai dengan format email pada umumnya. Kalau nggak bisa lanjut seperti tadi. Lalu hobi misalkan nonton, kota misalkan Jakarta. Wah, A-nya ada 2 ternyata ya. Oke, kita lanjut aja. Dan tadi kita buat section, maka akan masuk ke halaman kedua ya. Kita next. Kuesioner halaman 2 tadi yang sudah kita buat. Lalu gambarnya juga muncul, gambar 1. Di sini gambar di atas adalah misalkan kita klik Word dan kita klik Submit. Maka hasil dari kuesioner ini, hasil dari Google Form ini akan masuk ke Google Form kita, sang pembuat Google Form. Kita kembali ke sini. Kita cek di sini. Nah, di sini setiap respon yang masuk akan tertampil di sini ya. Kalau ada 10 respon, maka akan ada 10 responnya di sini. Kita bisa cek, scroll ke bawah, summary-nya akan berbentuk seperti ini. Ada yang berbentuk grafik juga. Dan kita bisa sangat terbantu dengan data-data ini ya. Lalu kita bisa lihat di question-nya. Ini adalah respon per individualnya ya. Lalu kalau kita ingin melihat secara lebih detail, misalkan ingin kita lihat lebih rapi di Microsoft Excel, kita bisa untuk download hasil dari, kita bisa download dengan cara kita klik di sini. Lalu kita download responses.csv yang nantinya bisa kita buka di Microsoft Excel. Misalkan kita save, nanti akan berbentuk RAR dulu ya atau zip. Ini hasil downloadnya, kita ekstrak. Dan ini adalah hasilnya. Nanti hasilnya adalah berbentuk tabel seperti ini ya. Jadi kalau banyak nanti ada timestamp-nya juga, waktu pengisian, nama, email, jenis kelamin sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan kita. Dan kalau ada banyak, ratusan, ribuan, tentu ini akan membantu kita untuk mengolah data ini agar bisa kita ambil data sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, lalu semua yang sudah kita buat di sini, baik kuesioner yang sudah kita buat, Google Form yang sudah kita buat, dan responnya akan di-save di Google Doc kita ya. Jadi kalau kita kembali ke dashboard kita, misalkan kita klik sini, kita kembali ke home.
maka Google Form kita nggak akan hilang, akan tetap ada di cloud di email kita. Asal kita selalu ingat email dan password kita, maka kita akan selalu bisa mengecek Google Form dari Google Form kita. Akan muncul di sini ya. Tadi kita belum kasih judul dari Google Form-nya, kita bisa kasih judul di sini. Misalkan percobaan. Kita klik OK. Maka Google Form kita akan memiliki nama percobaan. Jadi kurang lebih seperti itu bagaimana caranya untuk membuat Google Form. Semoga video ini bisa membantu. Thanks for watching.